tentu hal itu menjadi sorotan penting dan menjadi catatan penting untuk bagaimana perlu ada upaya-upaya untuk bisa menetralisir terhadap tendensi sentimen itu, sehingga ada opini-opini yang berimbang dan mungkin bisa dikatakan ya semacam kayak ada pembiasan isu supaya isu-isu tadi framing terhadap dinasti politik dan sebagainya itu segera tertutup, misalkan apakah dengan isu-isu berkaitan dengan gagasan, dengan program dan sebagainya. Nah, hal itu yang mungkin saya kira menjadi catatan penting. Tapi kembali kalau untuk bagaimana respon-respon warganet terhadap tendensi sentimen positif negatif ini akan berdampak terhadap elektoral, tentu ini perlu ada upaya untuk bisa menguji ya secara empirik terhadap hal tersebut sih, Mas. Jadi Mas Burhan, ketika tadi lebih banyak sentimen negatif begitu ya di sisa waktu 4 bulan menuju hari H Pilpres 2024 itu ya, cukup tidak untuk kemudian mencoba balancing tadi, mengcounter isu-isu yang negatif tadi? Begini ya, ada banyak yang percaya bahwa isu semacam ini akan cepat hilang berganti dengan isu baru. Tetapi keyakinan semacam ini juga perlu di-challenge karena ada satu faktor yang mereka lupakan dalam menganalisis peristiwa ini, yaitu electoral cycle. Jadi ada pemilu, ada kalender pemilu yang membuat isu ini itu akan terus hidup karena ada pihak-pihak lawan yang punya kepentingan untuk menghidupkan isu ini. Jadi kalau kemudian ada tim yang mengatakan Prabowo Gibran isu dinasti politiknya akan cepat berlalu, saya nggak percaya itu. Ingat kasus Ahok. Ahok itu mengeluarkan statement berkaitan dengan pidato Al-Maidah 51 itu bulan September. Tetapi kemarahannya ditunda sampai 4 November plus 212. Kalau orang marah itu kan harusnya di saat Ahok menyatakan saat itu juga. Ya. Tapi kenapa isunya bergulir terus sampai pilkada putaran pertama, putaran kedua, dan akhirnya Ahok kalah? Karena faktor itu. Ada faktor di mana kalau istilah ilmu politik namanya political entrepreneurs, itu punya kepentingan untuk mengelola isu ini. Dan saya yakin isu ini akan terus-menerus hidup. Jadi perlu disiapkan counter narasinya, entah itu prestasi atau hal lain untuk kira-kira menghadapi situasi di mana apa yang disebut sebagai krisis tadi itu bisa dinetralisir. Nah, sejauh ini saya melihat belum ada satu respon sistematik ya dari kubu Prabowo Gibran untuk mengatasi krisis itu. Nah, jadi damage controlnya itu yang belum kelihatan. Yang menurut saya unik adalah ketika Prabowo kemarin juga mengatakan dinasti politik biasa saja, begitu kan? Ini kan bagaimana Mas Burhan membaca hal ini? Jadi ada dua yang menurut saya penting untuk kita analisis. Satu, ada semacam upaya dari pihak Pak Prabowo Gibran untuk menetralisir itu dengan cara melakukan normalisasi politik dinasti. Nah, mungkin ini yang terjadi di Amerika Serikat, ini pula yang terjadi di Filipina, mungkin juga di India. Jadi fenomena dinasti politik sesuatu yang di banyak negara, terutama 3 negara yang tadi saya sebut, itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Karena kalau misalnya orang lahir dari seorang politisi, itu kira-kira mentor pertamanya ya ayahnya, ibunya yang menjadi politisi. Jadi langsung mendapatkan guru pertama dari orang yang paling dekat, baik secara biologis maupun dari sisi apapun. Nah, mungkin normalisasi politik dinasti ini, Reno, itu mungkin bisa bekerja di suatu negara yang menganggap politik dinasti sebagai sesuatu hal yang wajar. Nah, di Indonesia itu enggak bisa dimaklumi itu ya. Jadi di Indonesia itu lebih banyak yang menilai dinasti politik dari sisi negatif. Tetapi masalahnya tidak serta-merta sikap politik mereka yang negatif terhadap politik dinasti itu diwujudkan di sisi elektoral. Buktinya banyak sekali calon kepala daerah yang menang meskipun mereka berasal dari dinasti politik, bukan hanya dinasti politik yang netral, tapi yang predatorik. Di Banten itu banyak sekali tuh kan. Jadi predatorik, serem, tetapi tetap menang. Tetap menang. Nah, ini artinya sikap negatif terhadap dinasti politik itu baru berhenti pada level attitudes, belum pada tingkat sikap behavior. Ya. Nah, ini tentu buat mereka yang anti terhadap dinasti politik hanya sekedar melakukan proses denominasi, demonisasi ya. Demon itu artinya pensetanan atau demonisasi politik dinasti, mungkin ya hanya berhenti pada
level percakapan di medsos kalau ternyata tidak diikuti oleh bukti-bukti empirik bahwa dinasti politik itu predatorik. Entah itu merugikan kepentingan publik, entah itu menunjukkan satu privilege tertentu buat mereka yang punya darah biru. Tapi kalau hanya sekedar menyalahkan tapi tanpa ada bukti-bukti konkret, nah tentu hanya berhenti pada level demonisasi dan tidak punya efek secara elektoral. Nah, dua ini saya kira akan terus terjadi, berlanjut sampai pemilu nanti. Ada satu pihak yang melakukan proses normalisasi sekaligus memberikan bukti bahwa dinasti politik itu tidak negatif. Mungkin itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran. Ya, itu pula yang disampaikan oleh Pak Jokowi dengan mengatakan kan dipilih oleh rakyat kan gitu. Satu lagi ada yang melakukan proses tadi demonisasi politik dinasti dan dua-duanya bertarung, tinggal publik yang menilai apakah satu kubu, satu argumen dibantah oleh argumen lain yang lebih kuat mana. Oke, baik. Kalau saya baca hasil dari Cakra Data ini memang untuk sentimen negatif paling tinggi 31% adalah terkait dengan dinasti politik ya. Betul sekali. Tapi item-item lainnya atau variabel-variabel lainnya seperti apa? Selain dinasti politik, sentimen negatif itu muncul karena apa? Selain hal terkait dengan dinasti politik, sebetulnya banyak juga yang warganet merespon terhadap pasangan Prabowo Gibran ini sebagai bahwa Prabowo ini dinilai blunder lagi nih dalam memilih cawapres, Mas Burhan. Dalam temuan kita juga bahwa banyak respon warganet yang melihat bahwa historical jejak Prabowo dalam mengikuti sebagai peserta pemilu ya ataupun pilpres di 3 periode terakhir ini memang dirasa bahwa dengan memilihnya Gibran saat ini justru bagian dari upaya untuk blunder kembali yang keempat kalinya. Nah, itu respon-respon negatifnya. Sama yang paling menjadi penting selain dinasti dan juga tadi adanya penilaian dari warganet terhadap sikap blunder yang dialami oleh Prabowo dalam memilih cawapres juga adalah tentang sorotan terhadap Presiden Jokowi yang dinilai cawe-cawenya itu memang sudah betul-betul go public gitu loh, dengan memasangkan dan memaksakan sosok Gibran ini yang mungkin bisa dikatakan dapat dilihat ya sosok Gibran ini tidak akan bisa lepas dari representatif ayahnya yakni Joko Widodo seperti itu. Nah, inilah sorotan-sorotan negatif ini jadi masih berkaitan dengan turunan terhadap dinasti politik yang berkaitan dengan dugaan cawe-cawenya Jokowi ini sebagai kingmaker, itu menjadi sorotan yang paling dominan sih Mas Reno. Memang gini, ada 2 tesis ya yang lagi-lagi perlu diuji dan pembuktiannya memang nanti 14 Februari. Satu, Gibran sebagai aset elektoral. Yang kedua, Gibran sebagai electoral liability. Nah, kalau kita baca dari keterangan Mas Dadan berdasarkan analisis media sosial, sejauh ini yang muncul adalah liability-nya kan. Tetapi kita harus lebih sabar untuk melihat apakah faktor aset elektoral itu terkonfirmasi atau tidak. Nah, aset elektoral itu bisa diperinci melalui beberapa argumen. Kita harus uji nanti ya. Satu, Gibran adalah putra Presiden Jokowi dengan approval rating yang cukup tinggi. Dan basis Pak Jokowi terutama di Jawa Tengah 77%, warga Jawa Tengah di 2019 memilih Pak Jokowi. Kemudian 66% di Jawa Timur ya memilih Pak Jokowi. 2 basis ini kalau kita lihat data historical itu adalah provinsi siapapun boleh kalah di tempat lain, tapi kalau menang di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu menang secara nasional. Nah, Pak Jokowi kalah di Jawa Barat 2 kali, tetapi menang di 2 provinsi ini menang secara nasional. Pak SBY itu menang di 2 provinsi ini menang juga secara nasional. Pak SBY dapat bonus karena Jawa Barat pun dia menang. Tapi poin saya, tidak ada capres yang bisa menang tanpa memenangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi argumen Gibran sebagai aset elektoral itu terkonfirmasi kalau dia bisa membawa basis bapaknya untuk memilih Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kalah telak di 2 provinsi ini. Cuma ada satu PR. Pak Jokowi bukan Gibran. Dan Gibran bukan Jokowi. Nah, apakah karisma Pak Jokowi bisa diturunkan ke Gibran? Nanti kita uji ya di kemudian hari. Berarti pembuktian tanggal 14 Februari. 14. Lama ya Mas ya untuk lama. nanti. Baik, kita akan sambung diskusi kita di paruh berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV masih akan terus berlanjut untuk Anda sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.